kejujuran itu ya. Okay, that's correct. It's a challenge ya, Mr. Joe. That is why we must make English extensive reading also way of life for our students ya, because these are okay, English language student ya. So we must step by step okay, make our students in the habit of reading and do English extensive reading ya Pak ya. And then Mr. Joe also said that okay, it is difficult to access using written ya. Tadi Pak Joe, you recommend that using oral, it will be easier. Tetapi kalau setiap pertemuan tuh oral terus kira-kira bosen enggak mahasiswanya Pak Joe? What about if we only ask them to oral? Okay, now please you tell your understanding of what you read. They will be happy, Bu. Be happy terus begitu. Ya terus makso katanya gitu ya, makso katanya. Okay, Pak Joe, okay. So our here purpose is not only make the student happy, but make the student get various experiences, and then to develop their skill, not only oral skill but also written skill and critical thinking skill and reading skill. Jadi tujuannya kenapa kok variasinya kok berbeda-beda, supaya untuk mengembangkan berbagai skill and also to avoid boredom. Thank you Pak Joe for your sharing. Mike, gimana? Okay, thank you Mr. Joe. And for the second, okay, go ahead. Our Pak Joe. Okay, thank you very much for the time. Saya pakai bahasa Indonesia saja ya Bu ya? Ya, nggak apa-apa Pak. Iya, saya Bu Katrina, Dr. Katrina, ini yang sangat membuka wawasan. Ya jelas kan memang sudah dengar istilah ini sudah lama ya. Cuma memang kadang masih orang-orang yang mungkin belum pernah tadi mendengar langsung tuh masih menanyakan apa perbedaan antara intensif dan ekstensif. Mungkin di sini saya mungkin menanyakan, ini kan ekstensif ini kan tentu tidak hanya diperuntukkan untuk jurusan bahasa Inggris. Ya, tanya adalah bagaimana mungkin ini kan di sini kemudian ada teman-teman Bapak Kajur, Sekjur juga yang dari jurusan lain. Barangkali bisa menguatkan bahwa ini itu bisa juga dimanfaatkan untuk mahasiswa di luar bahasa Inggris. Saya pernah dulu membaca atau mendengar keterangan bahwa ada indikasi kemampuan reading mahasiswa atau mahasiswa learner non English department itu lebih tinggi dibanding kemampuan membacanya mahasiswa bahasa Inggris. Membacanya, reading comprehensionnya itu lebih tinggi mahasiswa di luar bahasa Inggris. Tapi kalau grammar lebih tinggi memang jurusan bahasa Inggris. Apakah ini ada kaitannya barangkali mungkin kemampuan tadi kaitannya dengan tekniknya yang kita gunakan selama ini itu masih kurang pas, atau jangan-jangan memang mahasiswa di luar Inggris itu mereka sudah diberikan secara tidak langsung ya tidak sadar bahwa mereka sudah melakukan extensive reading secara natural sehingga komprehensinya lebih bagus. Pernah saya dulu baca itu yang di diagnosis tes TOEFL misalnya, itu mahasiswa yang di luar non DEP itu English non DEP itu bagian readingnya tinggi, di grammar dia rendah. Kalau yang Inggris itu yang reading, yang grammar tinggi, yang bagian reading dia rendah. Ya, mungkin di sini kami minta untuk dikuatkan bahwa reading skill ini, yang esensi ini bisa digunakan untuk semua jurusan dan tadi supaya lebih ya, bagaimana supaya dua-duanya ya, baik yang English department maupun yang non English department itu bisa mengoptimalkan dalam membacanya. Begitu, terima kasih. Terima kasih Pak ya Burhanuddin. Ya betul Pak. Kenapa kok kemampuan bahasa ini readingnya itu tadi Pak? Mungkin fokusnya itu terlalu pada itu language feature bahasanya. Mana yang dari bahasa Arab mana? Coba Pak. Apakah extensive reading coba di itu Pak? Bukan hanya bahasa itu Pak, bukan hanya Inggris Pak, bahasa Arab, bahasa Indonesia juga. Coba bagaimana Pak? What's your name please Bapak? Ali Burhan Bu. Pak Ali. Nggih, pundi Pak? Praktisnya extensive reading di bahasa Arab Pak? Jadi masalah klasik yang timbul di mahasiswa bahasa Arab itu saya kira tidak
jauh beda dengan yang ada di mahasiswa bahasa Inggris. Ini terkait dengan input mahasiswa pertama yang masuk. Jadi data yang ada di akademik itu kebanyakan SMA, SMK yang masuk ke IAIN kampus kami, Bu. Jadi ini dari persiapan mereka dalam bahasa Arab itu secara normatif itu mereka lebih lemah dibandingkan dengan aliyah ataupun pondok pesantren yang lebih kuat dalam bahasa Arabnya. Ya makanya cukup jadi PR buat kita yang bahasa Arab, dan malah ada mungkin kegelisahan kita, kegalauan akademik kenapa bahasa Arab itu belum bisa sejajar dengan bahasa Inggris untuk publikasi ilmiah. Ini dibuktikan dengan sedikitnya atau terbatas sekali jurnal-jurnal yang bereputasi internasional yang menerima tulisan berbahasa Arab. Ini apakah ada hegemoni atau penjajahan bahasa yang milenial, tidak dengan kolonial tapi bahasa kita dijajah. Kenapa tidak ada jurnal internasional yang berbahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Bahasa Arab aja yang diakui PBB susahnya setengah mati gitu. Belum lagi ketika kita masuk dalam ranah pendaftaran S1, S2, S3 itu ada persyaratan TOEFL itu. TOEFL ini kan suatu pemaksaan akademik bagi yang tidak tahu. Jadi ini pernah saya sampaikan dan memang mungkin masih akan menjadi satu ghost question, artinya pertanyaan hantu yang entah kapan bisa terjawab, karena memang masih saling ada keterkaitan bagaimana seorang mahasiswa bahasa Arab harus ada mengikuti sekian soal bahasa Inggris. Sebaliknya juga ada mahasiswa bahasa Inggris diberi soal bahasa Arab. Ini kan apakah tidak mungkin ketika dalam untuk penjaringan input yang masuk itu yang Inggris sudah spesifikasi yang soalnya itu menjurus ke Inggris semua, jangan campur aduk gitu. Belum lagi ada TPA itu ada nanti yang membayang-bayangkan ini kalau diputar begini saja bagaimana. Ini kan membuat mungkin ada ketidakfokusan mahasiswa. Ini mungkin barangkali yang menjadi unek-unek mungkin kegalauan akademik saya pribadi lah, umpama tidak bisa dipresentasikan sebagai suara hati bahasa Arab ya. Ya barangkali what your idea about this fenomena. Iya, thank you Pak Ali. Your English is good Pak Ali. Ngomong bahasa Inggrisnya bagus loh Pak Ali. Iya, oke Pak Ali. Pertama-tama tentang input tadi ya Pak Ali ya. Input mahasiswa Pak Ali ya. Oke, mungkin Pak Ali dan teman-teman tuh lebih beruntung loh di negeri. Inputnya tuh cenderung ada seleksi kan? Tidak semua mahasiswa diterima kan? Iya. Gimana bahasa Arab Pak Ali? Apakah semua mahasiswa diterima? Tidak. Oke. Ini tentang input ya, di PTS tuh lebih ngeri lagi Pak. Program tinggi swasta ya. Oke. Once I give training di hotel Grand Wahid, di hotel Grand Wahid itu pekerti waktu itu ya, pekerti. Tapi Pak Quran itu kaget, pekerti itu apa? Kalau di LLDT itu ada pelatihan keterampilan dasar instruksional untuk dosen-dosen muda. Kalau yang sudah ya senior itu ada applied approach itu. Iya, waktu itu saya bicara tentang KBK, competence based curriculum. Itu banyak yang mempelesetkan, itu kurikulum bingung kabeh.
kurikulum bingung kabeh itu. Ya, oke. Waktu itu dikenalkan active learning itu. Apa komentar dari seorang dosen? Bu, mahasiswa saya itu sekelas 40, Bu, hanya 3 yang punya otak. Itu. Kemudian saya ditugaskan di UMN Muhammadiyah Magelang. Bu Katrin, saya punya mahasiswa 30, Bu, hanya 10, Bu, yang sehat, lainnya sakit. Ya, itu kondisi mahasiswa kita memang seperti itu. Kemudian saya juga pernah ditugaskan di suatu tempat, itu saya naik lift dengan mahasiswa